Salam, selamat bertemu kita di dalam channel langsung Sitorus ini yang kali ini akan kita gunakan untuk menafsirkan, memahami, merenungkan apa yang menjadi perikop evangelium pada tanggal 8 Desember tahun 2024 di gereja-gereja kita, dan itu kita sebut sebagai Minggu Advent yang kedua. Mudah-mudahan perbincangan kita ini dapat berguna untuk membantu kita dalam mengkhotbahkannya dan juga di dalam memperkuat iman kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berjuang bersama-sama untuk pemberitaan Injil. Untuk itulah kami mohon kesediaan kita semua untuk ikut membagi-bagikan video ini kepada semua yang nomor teleponnya punya Android, dan kiranya mereka juga mendapat berkat dari apa yang kita beritakan ini. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Adalah kawan-kawan kita yang lainnya mensubscribe dan melike-nya, sehingga target kita, persaudaraan kita, persahabatan kita semakin meluas dan semakin banyak yang memuji Tuhan kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca apa yang tertulis di dalam surat Roma ayat yang ke-7. Roma 1 ayat 7 sebagai fotum penyertaan untuk kita dari Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu sehingga kami dapat menghayatinya dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya pemberitaan Injil juga semakin lancar dan semakin luas di seluruh dunia dengan adanya media sosial yang dipergunakan sekarang dalam segala bahasa. Terima kasih Bapa, dimuliakan dalam nama-Mu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan perintah firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Kayak mana lah itu ya? Jalan tolkah, jalan darat, jalan lautkah, jalan tikuskah, jalan apa ya? Ya, yang akan ditempuh Tuhan. Ya, tentu harus kita tahu jalan mana yang harus kita persiapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesaya 40 sampai Yesaya 55
lebih dikenal sekarang ini oleh karena penelitian-penelitian ilmiah sebagai kitab Yesaya jilid 2 atau disebut dalam bahasa asingnya Deutero Yesaya. Sedangkan pasal 56 sampai pasal 66 merupakan Yesaya jilid 3 yang lebih dikenal di dalam bahasa ilmiahnya Trito Yesaya. Kita pergunakanlah jilid-jilid di sini. Ada Yesaya jilid 1, ada Yesaya jilid 2, dan ada Yesaya jilid 3. Yang zaman-zaman penubuatannya itu berbeda, ya, bahkan tidak bersambung, tapi isi teologianya bersambung. Itu tandanya bahwa Yesaya dulu punya murid, dan kalau dia sudah pensiun bekerja dilanjutkan oleh muridnya. Jadi Yesaya jilid 1 itu dinubuatkan atau penubuatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan zaman sebelum pembuangan ke Babel. Dan pembuangan ke Babel ada 70 tahun lawannya menurut Yeremia. Yani dihitung dari tahun pemusnahan bait suci di Yerusalem tahun 587 sampai tahun penahbisan bait suci baru yang kedua yang didirikan atas bantuan raja-raja Persia, Darius dan Kores pada tahun 515. Jadi 587 sampai 515 itu dihitung sebagai 70 tahun. Tentu saja pulangnya bangsa Israel itu juga adalah sebelum tahun 515, ya. Karena Kores berkuasa pada tahun 500 berapa ya? Itu perintah Kores bisa pulang ke negeri masing-masing adalah di tahun kata Kores itu pemerintah mulai tahun 559 dan dia memerintahkan bahwa setiap bangsa-bangsa bisa kembali ke tanah leluhur masing-masing, yaitu yang terkenal dengan Edik Raja Kores itu pada tahun 538 sebagai tanda bukti dia menghormati dewa atau sembahan yang disembah oleh Daniel, Nabi Daniel kan, karena atas pengaruhnya Raja Kores bisa dengan mulus masuk menguasai Babel. Jadi Kores juga mengakui bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mereka kenal sebagai El Elyon atau Elohim, ya. Walaupun Kores tidak pemuja daripada Jehovah Elohim kan. Jadi sungguh luar biasa itu. Dan kemudian bait Allah atau bait suci di Yerusalem dibangun. Lama juga itu sampai bisa ditahbiskan tahun 515. Lebih dari 20 tahun kan. Ya besarnya bait suci itu sebenarnya tidak ada sebesar katedral yang ada di Jakarta itu kan. Ya, kecil juga, nggak besar kali. Bapak Ibu saudaraku, di dalam kitab Yesaya jilid 2 ini Raja Nebukadnezar itu disebut juga sebagai hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk menghukum bangsa Israel yang berdosa. Dan juga dikatakan bahwa
Kores itu juga adalah hamba Tuhan yang memuluskan bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel ke negeri kakek moyang mereka, Yerusalem. Jadi bukan hanya harus keturunan bangsa Israel menjadi hamba Tuhan, ya. Bahkan yang diurapi itu katanya untuk tujuan-tujuan Tuhan terhadap bangsanya memang, ya. Jadi ada yang diurapi untuk tujuan-tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi untuk tujuan penyelamatan dunia, ya. Kalau Mesiasnya orang Israel, untuk ada nanti rupanya yang diurapi untuk keselamatan bangsa Israel, ya. Tapi Daud itu tidak disebut sebagai Mesias, keturunan yang menjadi Mesias. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kapanlah nubuatan Yesaya 40 ini dikatakan? Tentu saja sebelum Bait Suci di Yerusalem selesai dibangun, ya, belum ditahbiskan. Dan kita tahu bahwa Bait Suci itu adalah tempat Tuhan bersemayam di bumi ini, ya. Sehingga dia perlu datang ke sana. Walaupun Tuhan sendiri bisa datang sendiri ke Bait Sucinya, tetapi Tuhan menginginkan agar umat pilihannya itu membuat jalan, ya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi itu bukan jalan tol, bukan jalan udara, bukan jalan laut, bukan jalan tikus, ya, bukan jalan negara dan lain-lain, tetapi jalan Tuhan. Apa itu kira-kira? Ya, yang pertama Yesaya menyerukan bangsanya, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu harus dihiburkan. Jadi mereka tidak boleh bersedih lagi, tetapi mereka harus menyambut kedatangan Tuhan yang sekarang datang memberikan sukacita kepada mereka. Memang oleh karena dosa Yerobeam waktu di Israel Utara, itu penyembahan berhala, menyangkal Tuhan, dan juga dosa Ahaz yang tidak diampuni oleh Tuhan walaupun Josia mengadakan reformasi. Dosa Ahaz yang telah membauri atau melumuri bangsa Israel itu mengundang hukuman Tuhan yang maha berat, ya. Toh juga hukuman itu dijalankan. Apalagi setelah Raja Josia, reformasi Josia, pengganti-penggantinya itu juga menyimpang dari ajaran reformasi yang dilakukan oleh Raja Josia dari Yehuda, sehingga itu merupakan legitimasi daripada hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa pilihannya tersebut. Ya, hukuman itu dibuang, ya. Hukuman kepada bangsa Israel yang melakukan dosa Yerobeam 1 itu dibuang ke Mesopotamia, ke Hala, dan hilang. Sampai sekarang masih dicari-cari sisa-sisanya yang 10 marga itu, ya. Katanya udah berkumpul semua, mungkin ada sudah 2-3 orang mengaku dari keturunan yang 10 marga itu, makanya dikatakan sudah kembali, tapi sebenarnya belum. Tapi itu dijadikan Tuhan jadi berkat bagi bangsa Israel juga. Mereka yang masih bersebaran di seluruh dunia ini tanpa tahu orang jejaknya, juga membantu bangsa Israel, negara Israel yang ada sekarang, kan. Mereka tidak mau lepas walaupun agamanya tidak agama Yahudi lagi. Tetap darah Yahudi itu bergerak untuk membantu bangsa pilihan Tuhan di zaman modern sekarang. Ini luar biasa, kan. Jadi bukan semua bangsa Israel mau kembali ke Israel, ya. Mereka juga menjadi alat Tuhan seperti sekarang ini. Kalau ada bangsa Israel
karena takut perang lari ke luar negeri, ya mereka ke keluarga Yahudi di tempat-tempat mereka di mana mereka berada di luar negeri kan kayak gitu. Orang Batak saya nggak tahu entah bisa kayak gitu nanti. Karena aneh itu orang Batak sudah berlainan agama terus saling benci, tidak ada padahal tidak ada gunanya berkelahi karena berbeda agama. Sedangkan berbeda marga tidak berkelahi. Jadi darah Batak itu harus bicara dong. Seperti darah Yahudi itu harus bicara untuk kepentingan nusa dan bangsa kan kayak gitu. Jadi hiburkanlah. Hukuman itu udah berjalan luar biasa, ya. 2 kali lipat katanya hukuman dilaksanakan luar biasa. Jadi pertama mereka ditaban atau digempur, dihabisi pada tahun 597 dan untunglah waktu itu Raja Joyakin mau tunduk kepada Nebukadnezar sehingga mereka ditangkap, keluarga raja ditangkap dan rombongan-rombongan dibawa ke Babel, berpuluh-puluh ribu orang, dan mereka dipekerjakan oleh Nebukadnezar membangun kota Babel. Ya kayak gitulah kalau orang-orang pandai itu dipelihara oleh raja-raja yang menawan mereka, tidak dibunuh itu, digunakan untuk membangun bangsanya, dan dari itu ada jalan untuk selamat bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka tidak mengasihi Tuhan, kan kayak gitu. Jadi kayak gitulah caranya Tuhan membantu. Jadi keturunan yang ditangkap Raja Babel, tentara Nebukadnezar itu dibawa ke Babel, yang puluhan ribu orang itu termasuk Daniel, Yehezkiel dan lain-lain, menjadi cikal bakal sisa bangsa Israel yang bisa kembali ke tanah perjanjian di Yerusalem. Pada tahun 587 ada hukuman kedua lagi, bahwa seluruh penduduk Yudea ditawan, dihabiskan. Raja Yehezkiel dan keluarganya dibunuh semua, hampir tidak ada yang sisa. Karena melawan itu Raja Zedekiah terhadap Babel kan. Akhirnya dimusnahkan, Bagas Joro pun, rumah Tuhan pun, bait suci pun dihancurkan sama sekali. Itulah hukuman yang sudah 2 kali lipat karena dosa bangsa Israel itu. Luar biasa. Sekarang ya, hati Tuhan rupanya berbolak-balik terhadap janjinya itu. Kayak mana? Aku sudah berjanji mengasihi umat pilihanku, dan sudah kuhukum 2 kali lipat oleh karena dosa mereka. Saya harus kembali mengasihi mereka. Demikianlah kira-kira hati Tuhan di dalamnya, sehingga dia bisa melihat lagi dan menyuruh Deutero Yesaya ini, Nabi Yesaya zaman pembuangan ini, menyerukan agar bangsa Israel dihiburkan. Selesai hukuman sudah. Ya di penjara pun kita kalau sudah dihukum 10 tahun, sudah dijalani 10 tahun, mau keluar kau minggu depan, bulan depan, katanya bersukacita lah ya. Luar biasa sukacitanya itu, tapi jangan lakukan lagi kejahatan katanya. Jadi hiburan itu adalah hiburan penegakan kembali kerajaan bangsa Israel. Ya, walaupun tidak ada lagi kerajaan Yehuda, tetapi yang ada adalah kabupaten di kerajaan Persia. Jadi setelah Raja Persia itu berkuasa, barulah muncul nubuatan Deutero Yesaya ini. Jadi hiburan bagi mereka, bahwa kesempatan kepada mereka untuk kembali sudah ada. Jadi cinta tanah air mereka kembali dihidupkan, tapi bersamaan dengan itu cinta kepada Tuhan harus kembali dihidupkan. Ya. Jadi itulah penghiburan. Artinya jangan penghiburan yang liar ya. Mereka dengan kesempatan kembali ke tanah air itu
mereka juga harus memperbaiki iman percaya mereka, tekad mereka untuk selalu dekat kepada Tuhan. Maka hidup mereka harus kompor di hadapan Tuhan, harus senang dan dekat dan tenang di hadapan Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi itulah hiburan. Kita pun kalau mengadakan kata-kata penghiburan, tujuan kita adalah untuk mendekatkan orang itu kepada pangkuan Tuhan, kepada pengasihan atau kasih karunia Tuhan, agar yang kita hibur itu tidak lagi terjerembab dalam kesedihan oleh karena kewalangan misalnya, tetapi mereka tegak bisa di dalam iman percayanya. Jadi tugas itu memang tugas berat, itu tugas bersama, bukan hanya tugas sendiri-sendiri ya. Jadi sepanjang zaman pun kalau diserukan hiburkanlah umatku, demikian kata Tuhan kita, semua gereja-gereja harus bekerja, jangan sendiri-sendiri ya. Pendeta-pendeta harus kerjasama juga, melihat apa yang sebenarnya yang membuat umat Tuhan itu lesu, berputus asa, hampir putus harapan. Dan sekarang mereka harus bergerak semua secara bersama-sama, memberikan masa depan, membukakan masa depan yang lebih baik kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, kepada umat Tuhan ya. Demikian juga harus sekarang ini. Kita harus semua bekerja. Jadi ini seruan ini, imperatif nahamu itu, dekatkan mereka sama aku sehingga mereka bersuka cita, itu artinya nahamu. Ya, imperatif plural itu. Jadi bukan pekerjaan sendiri-sendiri. Taulah bekerja sama, baik secara jemaat maupun secara oikumenis, secara denominasional. Mereka harus kerjasama untuk menguatkan pengharapan dan bangsa umat Tuhan menuju cita-cita. Ya. Saya dari gereja HKI mengajak semua orang dalam mensukacitai Huria kita 100 tahun, kerjasama kita harus betul-betul yang luar biasa dalam rangka menguatkan. Seperti tahun ini adalah tahun penguatan kerohanian ya, Pagugun Pertudium. Jadi harus bersama-sama ya. Tahun depan saya nggak tahu tahun apa gereja kita. Mudah-mudahan lah akan dicanangkan katanya tanggal 1 Desember ini. Kita ikuti aja. Jadi tenangkan hati Yerusalem. Mereka sudah mulai berjalan ke Yerusalem. Jalan Tuhan harus dibuka. Artinya kekompakan untuk mematuhi pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem harus ditunjukkan. Ya, memang ada orang Samaria yang datang, kami ikut membangun katanya. Orang Yahudi tidak mau karena itu dianggap kerikil keagamaan mereka. Ya, kalau kerikil keagamaan, kerikil keimanan tak usah diikutkan memang ya. Jadi harus lancar, harus mulus jalan Tuhan itu. Umat Tuhan yang dipilihnya itu harus betul-betul menunjukkan dirinya sebagai umat terpilih, umat yang telah diselamatkan, umat yang dosanya telah diampuni. Demikian juga semua orang Kristen yang sekarang ya, kalau mereka sudah terhibur, mereka harus menunjukkan orang Kristen semua tanpa pandang bulu dari sekte mana, dari aliran mana, harus betul-betul kompak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus dosa-dosanya dan tidak lagi mengulang-ulangi perlakuan dosa yang telah dihapus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya, dan dibersihkan hidupnya melalui air yang tertumpah juga dari dada Tuhan Yesus waktu kematiannya. Kan kayak gitu. Jadi perhambaanmu telah dihapus, berakhir. Perhambaan Babel sudah dihapus memang, karena Babel sudah dikalahkan. Pergantian pemerintahan dengan pemerintahan Persia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Israel. Ya, merdeka hidup di Persia, merdeka hidup di Yerusalem, merdeka juga beragama. Tidak ada lagi penindasan. Tapi kita harus tunjukkan diri kita sebagai orang merdeka, bukan yang menyalahgunakan kemerdekaan itu katanya. Jadi tugas Ezra waktu itu ya, si Shealtiel bin Zerubbabel juga selaku pemimpin pemimpin sekuler mereka
Imam Jonathan juga harus benar-benar menunjukkan bahwa mereka sudah ada orang-orang merdeka yang hidup dalam keselamatan anugerah dari Tuhan kita yang Maha Kuasa itu kan. Demikian juga sekarang ini ya. Jangan lagi dosa-dosa berulang karena dosamu sudah diampuni. Bahkan setiap minggu kita menerima pengampunan dosa kalau kita mengaku dalam hati kita, Tuhan, dan kita mohon Tuhan ampunilah dosaku, karena nanti dosa itu tidak diperhitungkan lagi sewaktu ada penghakiman terakhir ya. Jadi dosa kita selalu ada, tapi Tuhan yang Maha Pengasih sudah mau mengampuninya. Kita harus syukuri itu, sehingga hidup kita selalu hidup baru lah. Jadi setiap keluar gereja, hidup baru itu harus nampak kan, kayak gitu. Kalau dulunya dosanya sering berdusta, bikin hoax di media medsos, ya jangan lagi diulangi. Kita harus sidok nanti hormat. Saya bilang kainuna toh harus dibilang yang tola, yang benar, kan kayak gitu. Kemudian dalam rangka menghiburkan itu harus ada mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Itu di padang gurun katanya ya. Orang Cina sudah berhasil membuat jalan lurus di padang gurun ya. Ada jalan kereta api, ada jalan tol ya, menghijaukan padang gurun pun mereka. Dan sampai ada yang mereka bangun juga lapangan terbang di puncak bukit, kan kayak gitu. Luar biasa itu. Itu jalan untuk siapa? Untuk jalan bagi orang Chinese lah, orang Cina. Untuk mereka, untuk kereta api mereka, untuk kendaraan-kendaraan mereka. Tapi disayangkan jalan-jalan itu masih belum menjadi jalan Tuhan Yesus Kristus untuk datang di bumi negeri RRC itu kan. Karena apa? Mereka belum termasuk orang yang sangat giat. Pemerintah Cina itu tidak termasuk orang yang sangat giat memberitakan Injil kehidupan keselamatan kepada umat atau penduduk rakyat Cina yang ada 1,2 miliar itu kan. Jadi harus dibuat jalan lurus itu, karena Tuhan kita itu adalah jalan lurus. Jadi jalannya pun harus lurus, jangan bengkok-bengkok kan gitu. Padang gurun itu sebenarnya adalah hati kita yang sangat gersang ya, karena diisi dengan kekecewaan, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang merusak dunia, merusak diri kita sendiri. Dan kalau memang hidup kita itu gersang karena kurang siraman hujan berkat dari Tuhan, ya kan? Justru di situ harus dibangun jalan raya bagi Tuhan kita, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus itu, Tuhan kita yang Maha Esa itu, ya. Jadi hati yang merutu-rutu katanya harus dimuluskan, ya. Jadi jangan hati yang berpasir-pasir lagi, jangan lagi roh yang berpasir-pasir. Jadi di sini katanya harus lembah harus ditutup, gunung dan bukit diratakan. Itu sudah dibuktikan orang Cina bisa terjadi. Makanya bukan hanya orang Cina yang melakukan, orang percaya pun kalau ada imannya sebesar biji sesawi, dia bisa memindahkan gunung ke lembah itu sehingga rata semua ya. Tapi kalau bisa memindahkan gunung, memindahkan kerikil-kerikil yang ada di dalam diri kita yang gersang ini harus mampu juga. Ya, jangan ada lagi berbukit-bukit. Bukit-bukit diri kita itu atau gunung-gunung lembah-lembah itu kan dalam diri kita ini seperti dikatakan orang Batak, kosong, teal, elat, late disingkat dengan hotel katanya. Jadi HOTL itulah gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah yang harus diratakan sehingga tidak bisa mengganggu perjalanan Tuhan lagi menuju bait sucinya, yakni diri kita sendiri. Bait sucinya kan kita juga, bukan aja bait suci di Yerusalem yang mau dikunjungi oleh Tuhan. Kalau kita menghosomi atau memusuhi Tuhan Yesus, mana mau dia datang, ya.
Kalau kita kekayaan kita tel-telkan, kita bangga-banggakan untuk menghina Tuhan Yesus, ini adalah prestasiku ini katanya. Mana mau Tuhan Yesus datang, ya. Kalau ada elat-elat kita cemburu yang tidak beralasan. Kalau ada orang yang lebih baik dari kita cemburui, sehingga cemburu yang negatif itu yang menguasai diri kita. Mana mau Tuhan Yesus lewat dari situ, nggak ada lurus itu. Nanti dia terjerembab jatuh, ya. Kalau ada late, ya, usaha untuk membunuh orang, untuk merusak kehidupan orang, masih berakar di dalam diri kita. Ya itulah yang harus diratakan. Mana mau Tuhan Yesus datang kalau ada late di dalam diri kita, kan kayak gitu. Gak mau datang ke bait sucinya yang merupakan diri kita itu. Jijik katanya gitu. Jadi harus dibuang semua bukit-bukit, gunung-gunung yang merusak jalan Tuhan, yang menghalangi, ya. Lembah-lembah yang tidak berguna harus dibuang itu. Itulah hotel orang Batak itu, ya. Bukan hotel berbintang 5 maksudnya. Ya, jadi likuk hati kita pun harus untuk apa hati kita berlikuk-likuk, berkelok-kelok, ya. Jadi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tentu saja, ya, dalam kita mengganti semua, meratakan semua bukit-bukit, gunung-gunung, lembah-lembah dan likuk itu, ialah kita pasanglah kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kepada manusia yang sudah sempat hilang dulu sewaktu manusia berdosa. Tetapi dalam Mazmur 8 kan dikatakan bahwa yang tertinggal dalam manusia itu adalah kemuliaan, hormat dan kemuliaan, ya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, katanya dalam Mazmur 8 ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Itu dalam Mazmur 8. Kalau sempat itu hilang dalam diri manusia yang berdosa, kemudian dibuang lagi semua bukit-bukit, lembah-lembah, ya, gunung-gunung, lekuk-lekuk, ya, sehingga jalan Tuhan tidak lurus, tidak datar di sana. Kemuliaan dan hormat itu dipulihkan kembali oleh karena penebusan, penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka agar kemuliaan Tuhan itu nyata dalam diri kita, kita hidupkanlah juga kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita, yang diberikan sebagai hal yang sangat luar biasa untuk diri kita. Makanya kemuliaan Tuhan harus disambut dengan kemuliaan yang diberikan Tuhan dalam diri kita itu. Jadi yang mulia lah yang sama mulia. Makanya waktu kita pun bangkit, tubuh kemuliaan yang diberikan, kan kayak gitu. Jadi kalau sudah begitu jadinya, tentu saja seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi orang-orang yang memiliki kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan lah yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang tidak memiliki kemuliaan itu, yang selalu menyangkal keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, tentu saja buta semua itu. Sehingga mereka terhalang menyambut kemuliaan Tuhan dan mereka terjerembab kepada kehidupan yang penuh kehinaan di hadapan Tuhan, kan kayak gitu. Ini anjing-anjing juga sudah ikut berkhotbah sama kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dan atas segala sentuhan terhadap hati kami, agar kami mau meluruskan jalan Tuhan, agar bait suci dalam diri kami juga dilawat oleh Tuhan, sehingga kami akan ratakan semua penghalang-penghalang dalam diri kami. Gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan semua yang merusak jalan menuju diri kami bagi Tuhan, yang menghalanginya akan kami buang. Terima kasih Tuhan atas sentuhan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam membangun negara kami, agar bisa sama dengan negara-negara maju dan lain-lain. Dan semua rakyatnya bisa makmur, sejahtera, aman, adil, dan damai. Bapa Surgawi, orang-orang yang sakit,
Berkatilah mereka semua agar mereka sehat kembali. Orang-orang yang bekerja mencari nafkah, berikanlah nafkah yang halal, yang betul-betul rezeki yang penuh berkat daripadamu. Jauhkan mentalitas kami dari mentalitas korupsi dan mencuri, berdusta dan lain-lain. Gantikan dengan mentalitas yang mau melindungi semua yang baik, melakukan semua yang baik. Sempurnakan doa kami Tuhan, dan kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.